Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, maka kalian pasti menjadi orang yang rugi. Itu yang disebutkan oleh Allah kepada Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa. Berarti penampakan fadlullah dan rahmatuhunya itu adalah mengikuti Nabi. Saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang tidak dapat dua itu, yaitu Bani Israel yang bersama Fir'aun, yang tidak mau mengimani Nabi Musa dan tetap kekeh bersama Fir'aun. Berarti dia tidak mendapatkan dua hal. Fadlullah, rahmatuhu. Fadlullah karunia Allah, rahmatuhu rahmatnya. Falaula fadlullah, kalaulah tidak karena karunia Allah, wa rahmatuhu dan karena rahmatnya, lakuntum, pasti kalian. Lanya lam pendek, lam taukid. Lakuntum, pasti kalian minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Bercermin kepada ayat itu, maka berarti yang harus kita lakukan agar kita tidak berada dalam kelompok khasirin adalah berusaha sekuat tenaga untuk mencari fadlullah wa rahmatuhu. Ya, berusaha untuk mencari karunia Allah dan berusaha mencari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita dikeluarkan dari khasirin dan kita dimasukkan ke dalam muflihun. Ali Imran 185 memberikan satu orientasi sebenarnya apa yang harus kita cari dan apa yang harus kita dapati dalam hidup ini agar kita juga termasuk orang-orang yang faizun. Ada muflihun, ada faizun, faza yafuzu fauzan, artinya beruntung. Apa kata Allah dalam Ali Imran 185? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka itulah orang yang beruntung. Nah, kalau kita hubungkan Al-Baqarah 64 kemudian Ali Imran 185. Nah, untuk dapat dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, syaratnya juga tadi fadlullah rahmatuhu, karunia Allah dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing, kita senantiasa dituntun, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada dalam dua siklus ini. Fadlullah rahmatuhu. Kalau kita hubungkan kembali dengan doa masuk masjid. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluarnya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Atau yang kedua, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Boleh? Ketemu nggak jawabannya? Rahmat itu di mana dicari? Di masjid. Karunia itu di mana? Di luar masjid. Rahmat itu di mana dicari? Di sini.
Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Ini kitab kami turunkan penuh dengan keberkahan, ikutilah dan bertakwalah, mudah-mudahan kalian dirahmati. Rahmat lagi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibacakan, dengarkan, diam, pasti kalian Jadi kita bukan saja ingin dapat rahmat, tapi kita berusaha untuk mencari bagaimana kita bisa dapat rahmat. Dan kemudian kalau sudah tahu begini cara, tinggal kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami, hilangkan kemalasan ya dalam diri kami agar kami mau melaksanakan apa yang kami yakini berdasarkan firman-Mu sebagai sesuatu yang dapat mengantarkan kami kepada faizun. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai orang yang keluar dari khosirun dan masuk kepada faizun, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua? Alhamdulillah. Cuman di suara ya, di suara dan agak masuk angin sedikit. Iya. Saya bersyukur safari dakwah kali ini luar biasa, dan saya juga tidak menduga kalau responnya seperti itu. Semakin besar. Jadi tadinya saya semacam sedikit bersuuzon kalau 2 tahun yang lalu saya pernah lakukan, kok tidak ada respon gitu ya. Ternyata responnya bukan dalam bentuk menindaklanjuti ini, tapi tadabbur itu masih belum. Karena begini, saya balik-balikin lagi untuk menghibur diri saya. Jangankan di daerah, di Jakarta pun tadabbur ini sulit kan? Bisa dipahami? Gitu. Di Jakarta pun tidak banyak. Saya sebut tidak banyak kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya kan gitu. Ya gitu. Ya di sini di daerah Kejaksaan dan sekitarnya ini berapa banyak orang? Yang ada cuma segini, sekitar 20-30 orang. Nah gitu. Nah inilah orang yang hasil seleksi ini, seleksi alam. Jadi supaya saya tidak berkecil hati dan supaya saya tetap dengan semangat, saya menganggap bahwa memang belum nyampe ke mereka. Karena mereka yang disebut ngaji itu ya baca Quran, Yasinan, gitu. Ya wes, itu jalan dulu. Sekarang bagaimana terus memaksimalkan ini? Mudah-mudahan nanti sampai pada satu titik dia sampai kepada keyakinan, kalau begitu saya pengen tahu apa yang saya baca gitu. Nah ini mengantarkan ke situ itu tidak mudah. Tapi dalam antusiasme, kemudian dalam semangat, ya mendengarkan tausiah kajian, saya acungkan jempol. 13 tempat selama 6 hari. Ya. Suara saya habis di hari-hari terakhir. Hari Jumat itu 5 tempat. 5 tempat dari jam 7:30 sampai jam 10:30 malam. Subuhnya harus ngisi lagi, subuh satunya. Berarti tidak ada istirahat. Ya. Jadi mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini menjadi lahan jariah kita semua. Ya. Yang menjadi tugas kita sekarang bagaimana bisa bukan amila solihan, memperbanyak cabang, ya, memperbanyak cabang amal soleh itu. Dan ini berarti dibutuhkan kreativitas. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan amal nafsi, tapi amal yang manfaatnya dirasakan oleh orang. Itu. Salat tahajud bagus, baca Quran sendiri bagus, zikir sendiri bagus. Tapi itu untuk sendiri kan? Sendiri. Nah, kita imbangi dengan ibadah lain, kebaikan-kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Karena kita tidak mungkin masuk surga sendiri. Kita butuh lingkungan, kita butuh support orang, dan kita ingin ngajak orang, ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini cerita ayat ke-20, ayat terpanjang di surat Al-Muzammil, masih berhubungan dengan soal sholat kan? Soal bangun malam. Bahkan terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alima allan tuhsuhu. Allah tahu kalian tidak mungkin bisa, tidak mungkin sanggup untuk menghitungnya. Menghitung soal manfaat yang Allah berikan kepada kita berkaitan dengan siang dan sepertiga kah, 2/3 kah, 1/4 kah, kurang sedikit, tambah sedikit. Alima allan tusuhu. Yang perlu kita lakukan adalah fataba alaikum. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, karena Allah Dia menerima taubat atas kalian. Yang menarik lagi adalah di ayat ini Allah menyuruh kita bertobat tidak secara langsung. Kan kalau menyuruh secara langsung, tubu ilallahi taubatan nasuha, itu jelas redaksinya tubu, bertobatlah kalian. Sementara di ayat ini fataba alaikum, maka Dia menerima taubat kalian. Indah gak bahasanya? Halus sekali. Menyuruh dalam bentuk halus. Dia menerima taubat kalian, berarti include di dalamnya yang diterima adalah yang bertaubat. Gitu. Berarti secara tidak langsung menyuruh kita bertaubatlah kalian karena Dia menerima taubat kalian. Indah sekali bahasanya. Lanjut. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sekarang yang saya tanyakan adalah, sebelum kita mulai, saya langsung tanya dulu. Udah 2 minggu kita nggak bertanya. Tayassar, kata benda apa kata dia? Kata fi'il, kata kerja. Kalau sudah kata kerja, pertanyaannya, kata kerja lampau sedang? Sedang. Berarti motor ya? Taunya dari mana? Tak. Oke. Saya terima sementara jawabannya. Iya dong, terima sementara dong. Ada tak, oke? Logis, masuk akal. Ada yang bisa mengcounter atau bisa membantah nggak pertanyaan jawabannya? Ya Pak. Huruf terakhir fathah. Huruf terakhir fathah. Keren. Kalau menurut ada yang fathah nggak Pak? Oke. Mudhari itu cirinya baris akhirnya ada tataku kan? Kecuali kalau di depannya ada huruf yang mengubah baris U menjadi A. Contoh misalnya di ayat sebelumnya ada kata la, nas
kami sabar. Kalau saya tambah dengan la, ini fathah bukan aslinya. Ini fathah karena ada la. Nah kita tarik ke sini. Ma ini kan tidak mengubah. Ma ini tidak mengubah. Iya. Ma ini tidak mengubah kata kerja sesudahnya. Kok di sini bahasanya fathah? Bukan berarti bukan fi'il mudhari. Oke. Kita gabungin jawabannya. Ibu betul menyebut ini fi'il mudhari karena ada tak satu. Tapi ada lagi poin selanjutnya ciri mudhari. Bahasa akhirnya adalah dhamma. Betul? Ini sudah tinggal diterusin itu. Tinggal ngalusin istilahnya agar kita menjadi lebih jeli. Nah ini mati, ini fi'il mati. Wazannya tafa'ala. Tafa'ala ini kita ukti lagi dari kata fa'al. Betul? Berarti di sini ininya yassar. Yassar. Yang ditambah dengan tayas. Tanya ini tak aslinya, tak tambahan. Tanya bukan domir. Karena di sini ada, di sini domirnya adalah siapa ini? Buat dia. Dia laki-laki. Setiap bentuk madi, fa'ala, tafa'ala, ini sudah pasti di dalamnya ada huwa. Oh, berarti ta di sini bukan ta dhamir. Ta di sini adalah ta ziyadah, ta tambahan. Ta tambahan. Iya. Kita urutin lagi. Kalau kita mau masih ini bongkar ini sampai ke detail-detailnya. Ini bukankah dasarnya adalah fa'ala? Betul? Fa'ala. Berarti di sini tambahannya satu. Berarti udah jadi 4 kan? Di sini tambahannya tak satu, kedua ini satu. Berarti ini tambahan dua huruf dari dasar. Jadi ini 5 huruf. Oke, sudah terjawab. Sudah terjawab. Ini fi'il madhi. Tapi digabung ya jawaban dengan jawaban Bapak tadi. Karena biasanya salahnya di situ. Kita langsung lihat di depannya ada ta, langsung kesimpulan bahwa itu mudhari. Kita lupa melihat ujung. Ya. Jadi tayassara itu kan dari kata yassara. Kalau yassara artinya memudahkan. Sama juga tayassara memudahkan juga. Hanya lebih ke penguatan arti. Jadi maka yassara apa yang telah dia mudahkan. Kan gitu? Kan kalau ditanya lagi, Pak Ustaz, dari mana tahu dia? Ini rumusnya. Ya? Sampai itu Pak. Maka yassara apa yang telah dia mudahkan minal Quran dari Al-Quran. Ya Pak. Maksudnya mudahkan baca mudahkan apa kita cari yang apa ya? Dari yang pendek. Begini. Apa yang pendek? Kalau kita punya cucu umur 9-10 bulan, ya, setelah dia merangkak, kemudian dia berjalan, itu kan mau jatuh kan? Saat itu berjalan baginya susah kan? Berjalan baginya susah.
ditambah oleh Allah umurnya dari 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, setahun, setahun 2 bulan, setahun 3 bulan, setahun setengah. Udah lancar kan? Udah lancar ke berjalan? Saat setahun setengah itu berjalan baginya mudah atau susah? Mudah. Waktu tadi 9 bulan berjalan mudah, bagi susah. Kalau begitu susah dan mudah itu apa? Proses. Ya, karena sudah biasa berjalan. Jadi kembali ke sini. Ini ayat kalau sederhananya begini. Ada dua pengertiannya. Pertama, Quran itu secara keseluruhan. Ini kita paham di sini. Secara keseluruhan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ininya. Bahkan dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Dari Quran itu sendiri sudah dimudahkan. Sekarang kembali kepada orangnya. Karena perintah baca kan? Perintah baca berkaitan dengan sholat malam. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassara, apa yang telah Dia mudahkan. Dari Al-Qur'an, pemahamannya dua tadi. Kita harus punya frame of thinking bahwa Quran itu mudah seluruhnya. Satu dulu. Kedua, bagi kita kemudahan itu berhubungan dengan proses. Kalau sering dibaca, lama-kelamaan ini kita malam Jumatan nih. Saya mau ganti judul. Kafian. Bukan yasinan. Kafian. Iya. Beda nggak kelancaran umat Islam baca surat Yasin dengan surat Kahfi? Kenapa beda? Itu jawabannya. Padahal seluruhnya tadi sama-sama dimudahkan. Jadi hukum dasarnya seluruh Quran itu telah dimudahkan oleh Allah. Itu dari sisi Allahnya. Nah sekarang dari sisi kitanya, yang mudah itu kalau itu jarang dibaca, tetap tidak mudah. Nah konteks ayat ini berkaitan dengan jangan sampai karena alasan hafal ayatnya nggak banyak, ujung-ujungnya nggak sholat malam. Kan gitu nih. Tadi mau 2/3, mau setengah, tambah dikit, kurang dikit. Ya kan gitu. Sebegitu sebegitu luasnya Allah memberikan waktu yang jelas. Bangun dulu dah. Tuh. Kedua ada kendala lain. Mengapa 2/3, 1/3 kurang atau ditambah? Karena ada di antara kalian yang sedang sakit, ada di antara kalian dalam perjalanan, kan gitu. Gitu. Kemungkinan selanjutnya ayat yang dibaca. Tapi kalau ini dijalani sebagai proses, nanti ada satu sifat, satu sikap dari manusia, jenuh kan? Masa sih kuliah dulu lagi itu loh. Saya bukan mengatakan bosan. Masa sih 12 rakaat salat tahajud kuliah dulu. Ini kalau memahami proses, dia tidak akan merasa puas dengan itu. Waduh, kalau begitu enak banget ya kalau seandainya ayatnya ditambah. Berarti otomatis menggiring orang yang sholat malam itu untuk menambah hafalan. Tapi ada juga yang kata, Ustaz boleh nggak kalau kita sholat tahajud kita baca Quran? Boleh. Tapi menurut saya sebaiknya nggak usah. Karena kalau begitu nanti gak kunjung ngapalin. Ngapain ngapalin, mending tinggal baca. Tuh. Kedua, khusyuk mana? Baca yang kita hafal dengan baca musnah. Hafal. Kalau orientasinya khusyuk. Jadi kembali lagi, segala sesuatu tergantung dari apa yang melatar belakangi ini seseorang. Hukumnya boleh. Kita
sholat baca melihat Quran mushaf gede itu sepak boleh taruh depan boleh. Hukum ya, hukum asalnya. Tapi kalau itu diterusin, orang nggak hafalin Quran nanti. Dia bisa baca kalau melihat gitu, ya. Nah, kecuali kalau niatnya itu baca sambil menghafalin, beda lagi. Kalau baca sambil menghafal kan kita nggak fokus ke situ. Yang giliran hafal kita begini, giliran ragu, kan gitu. Tapi kalau baca tetap begini mulu. Nah, ini belum lagi kalau kita masuk ke dalam bahasan khusyuk atau tidak, ya. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassar, apa yang mudah, minal Quran, dari Al-Qur'an. Kesan apa yang kita dapat dari ayat ini? Kesan betapa Allah memudahkan. Kan itu, betapa Allah memudahkan agar orang mau sholat malam. Jangan sampai ada alasan yang kemudian dengan alasan itu dia tidak sholat, dia tidak bangun malam. Ya, waduh, kalau setengah malam, Ustaz, paginya kan saya harus bekerja. Ya udah, kalau nggak bisa setengah, kurangi lagi dari setengah. Ya, sepertiga. Ya Pak. Baca Al-Quran yang mudah dari yang mudah itu maksudnya baca surat yang mana ada. Tapi saya ada kesulitan di Ar-Rahman, saya nggak bisa sekarang baca Ar-Rahman. Maksudnya ngapal nggak bisa. Surat Ar-Rahman saya nggak bisa ngapal. Itu gimana? Ya, ada banyak orang karena di situ. Padahal kalau kita lihat sisi mudahnya, itu kan 31 kali ayat udah hafal kan. Berarti ayat bukan riba. Saya bicara soal karakter orang. Ada karakter orang yang gampang terganggu dengan pengulangan-pengulangan. Justru lebih hafal, gampang misalnya menghafal surat Al-Waqiah, gitu ya. Gitu. Tetapi saya kasih trik bahwa karena Quran itu seluruhnya sudah dimudahkan. Tinggal kita trik menghafalnya, Pak. Fagi ayat pertama apa? Sesudahnya apa? Tinggal ingat itu aja. Biasanya bukan tidak hafal ininya, tapi kebolak-balik. Iya, karena sesudah Fagi ayat di sini kita kan begini. Contoh nih, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Terus wa la antum 'abiduna ma a'budu. Karena wa la antum 'abiduna ma a'budu tadi 2 kali. Nah, sampai dia bingung itu kapan kelarnya ini. Nggak nemu-nemu itu langsung didukumnya gitu. Satu, ada lagi dalam surat ini. Nah, hal-hal seperti itu yang kita pelajari dari diri kita sendiri, Kan ini masing-masing orang beda. Kalau dicari ini dia. Al-Mursalat ada? Diulang-ulang juga.
Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Itu kan ada banyak ujungnya. Iya kan? Ada macam-macam ujung-ujungnya. Nah, kita ingat ini kita sedang berada di mana? Kita sedang baca surat apa? Nah, itu tuh yang harus dipegang dari awal. Ya? Karakter Bapak berarti hampir sama dengan saya. Makanya saya kurang pede kalau itu mau membaca hafalan itu. Karena setelah pagi haji ini apa lagi? Jadi tinggal nanti dibuat catatan kecil, ditandai. Ya, kalau bahasa kitanya ditandai. Yang suka lari itu di mana? Yang suka ketuk-ketuk itu di mana? Dan situ yang dibawahi. Nah, kita sudah punya kemudahan dengan 31 kali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Tinggal klik bagaimana caranya. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian qara'a yaqra'u iqra. Kan itu? Ini berarti dasarnya iqra'u. Iqra'u. Karena di depannya ada huruf fa iqra'u, alifnya tidak dibaris. Ya. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassara, apa yang telah Dia mudahkan. Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma tayassara, apa yang telah Dia mudahkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Kalau ini kita masih ingat sudah belajar mudhari'. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Itu kumasi ya Pak. Tafak, ya kumasi. Tafa'ala, ya tafa'al. Tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'al. Oke, kita gabungin sedikit bahasa Arab. Belum ya? Oke. Yang paling aman bilang belum aja, saya jelasin. Kan kalau bilang sudah, saya tanya. Nyari catatan. Iya. Nyari catatan ya. Kalau kita mau kemana ke bawah lagi. Ada sih. Nah, itu. Iya. Pelakuan santri Pak. Iya, pelakuan santri. Oke. Intermezzo. Tafa'ala, ya tafa'al. Dan baru mudhari'nya. Ada huruf ya dan akhirnya dhamma. Tafa'ulan. Tafa'ulan. Mutafa'ilun. Mutafa'alun. Perintahnya tafa'al. Ya, kalau di sini lagi la tafa'al. Oke, saja dulu. Tafa'ala ya tafa'alun tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al. La tatafa'al.
Sudah? Yuk kita coba aplikasi ke tadi. Tayassar, gitu? Tayassar, dia telah memudahkan. Kalau bentuk sedangnya, ya tayassar, dia akan memudahkan. Berarti kalau masdarnya tayassura, isim fa'ilnya mutayassirun, maf'ul mutayassar, perintahnya tayassar. Oke, sekarang kita ini dari mati ke perintah ke amal. Apa yang berubah? Perubahan cuma ini kan? Tinggal dimati ujungnya. Trik itu tuh harus kita lihat dulu, supaya kita jangan kemudian tambah bingung melihat banyak jumlah hurufnya. Bangunan itu masdar. Ya Bu, Pak. Bangunan Masdar. Nah, yang apa dari seluruh urutan ini, apa nih yang paling mudah dulu? Oh, dan buat perintahnya tinggal dimatiin huruf akhir. Ta'allama, perintahnya ta'allam. Taqarraba, perintahnya taqarrab. Kan cuma dimatikan di akhir. Ya. Lengkap ya? Sudah lengkap? Nggak ada masalah kayak catatan? Nggak ada masalah? Jangan diterusin. Sampai situ aja. Nggak ada masalah kayak catatan. Yang bermasalah adalah gitu. Ini aja. Nyari catatannya. Iya. Kalau ngandelin catatan ya itu bingung kita situ. Apalagi kalau catatan banyak. Tapi kalau ada di sini kan berbalik. Selesai satu? Iya. Satu kata yang kita ambil pelajaran tadi. Faqra'u, maka bacalah oleh kalian ma tayassara minal Qur'an, apa yang telah dia mudahkan dari Al-Qur'an. Ya, penambahan huruf dalam kata kerja itu lebih kepada penekanan makna. Sehingga kalau yassara mudah, dia telah mudahkan. Tayassara itu bisa diterjemahkan dia telah benar-benar mudahkan. Gitu. Ya. Dan itu kita tidak dapat dalam terjemahan, tidak dapat kalau kita tadi. Kalau artinya sama, mengapa dengan kata yang beda? Kan itu muncul pertanyaannya. Enggak sama. Apa yang telah benar-benar dia Nah, kan muncul lagi benar-benar itunya di mana? Kembali lagi muternya di situ. Ya, benar-benarnya itu dengan penambahan dua huruf. Mazid biharfain, penambahan 2 huruf.
Ya, lebih kaya dari bahasa Inggris. Kosakata terbanyak itu adalah bahasa Arab. Ya. Ini nanti yang sementara, yang kekal, ya. Itu ada rumusnya lagi. Contoh tadi pagi. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia gitu ya, apalagi kalau dibandingkan bahasa Indonesia. Sehingga kalau bahasa Indonesia itu biasanya lebih banyak pada keterangan. Ya, bahasa Indonesia itu lebih banyak pada keterangan. Kan kalau dalam bahasa tadi ada subjek, predikat, objek, keterangan kayak gitu. Nah, di Indonesia itu lebih banyak sininya, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan keadaan misalnya, hal. Nah, kalau dalam bahasa Arab tinggal kita buat satu kata. Satu kata, itu sudah include di dalamnya. Contoh, miftah. Kata dasarnya fatah. Ini isim alat. Fatah artinya membuka. Berarti miftah alat untuk membuka. Ini bisa diterjemahkan dengan kunci. Sekarang bisa juga disebut dengan remote. Yang jelas apapun yang kita jadikan alat untuk membuka. Iya, rumusnya begitu, miftah. Miftah, satar. Oke, masjid. Masjid. Tempat sujud. Jadi kalau sajadtu fil masjid. Sajadtu fil masjid apa artinya? Saya bersujud di masjid. Wow. Inilah yang membuat saya semangat ngajar. Oke. Aku sujud di masjid. Nah, kalau di masjid itu dijelasin lagi, masjid aku bersujud di tempat sujud. Kan itu kalau diterjemahkan. Karena masjid itu sudah jadi bahasa kita, jika kita tidak pernah menerjemahkan masjid artinya tempat sujud. Karena kita sudah tahu sih, oh masjid ya masjid. Padahal secara bahasa masjid itu artinya tempat sujud. Jadi sajadtu fil masjid, aku telah sujud di tempat sujud. Saya ditolong orang yang menolong. Ditolong. Kalau ditolong kata dasarnya nasab. Kalau ditolong berarti mati, majbur. Berarti nusir itu. Nusirtul mansur. Maksudnya apa? Yang menolong. Yang ditolong. Agar itu bahasanya. Saya ditolong orang yang ditolong. Agar itu. Oke, jangan yang ditolong. Nusirtu nasir. Artinya apa? Orang yang menolong
Iya. Terus musola gimana? Tempat sholat. Antara masjid dan musola persamaan dan perbedaan apa? Ya, itu sudah masuk di wilayah fikih nanti. Wilayah fikih ada ketentuan musola dan masjid dari segi istilah. Dari segi istilah ya. Dari segi bahasa enggak ada bedanya. Masjid juga sujud, orang sholat juga sujud kan gitu. Nah, musola tempat sholat, sujud masjid tempat sujud. Dari segi bahasa nggak ada masalah. Nah dari segi istilah baru kemudian dibatasi. Kalau sekampung saya namanya surau, ya surau, gitu. Surau itu kalau di sini musola, langgar. Makanya adalah sholat jangan dilanggar. Karena di sana nggak ada masjid, dia lagi. Karena di situ daerah situ nggak ada masjid, sholat harus dilanggar. Oke, jadi kalau orang nggak memahami konteksnya ini bisa salah paham. Gitu. Jadi kembali konteksnya apa? Teksnya sama. Sholat harus dilanggar. Teksnya itu. Kalau yang nggak memahami konteksnya bisa berantem dengan negara ini. Ya, gitu. Gitu. Itulah. Ada di Jakarta ada surau di kampung jalan dan itu mesti pak. Surau di kampung jalan nama. Untuk mesti jual rumah. Oh gitu. Iya ini juga tahu juga. Kita di sana pak. Di Jakarta. Surau ada surau namanya. Awal itu. Oh, nama masjid ya? Surau nama. Iya. Nggak ada gitu. Kalau mau diurut dari segi bahasa, itu bahasanya. Kalau nggak di bawah itu nama. Jadi kesimpulan apa yang kita bawa dan kita dapat dari diskusi ini bahwa untuk memahami ini, pertama kewajiban kita pahami teks. Kan itu dulu. Setelah itu pahami konteks. Memahami teks berarti memahami bahasanya bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa menghayati kalau kita asal usul katanya nggak ngerti? Jadi ketika afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha, mengapa mereka tidak mentadaburi Quran? Ataukah di hati mereka ada penyumbatnya? Tadabbur itu berkaitan dengan ini. Ini untuk mengerti, ini untuk menghayati. Luar biasa itu. Cuma karena kita dari awal cuma diajarkan hanya tafsir. Ya kan? Tadabbur ini kan pelajaran baru, boleh dibilang pelajaran baru. Ya, kita seumuran ini perasaan dulu nggak pernah deh ada negara ada tadabbur. Yang ada itu tafsir. Apa bedanya tafsir dengan tadabbur? Tafsir itu hanya ranahnya di sini nih. Ranahnya hanya di sini. Ya. Tapi kalau tadabbur masuk ke hati. Tafsir urusan akal, tadabbur kedua-duanya. Karena nggak mungkin menghayati kalau nggak ngerti. Jadi belajar tafsir, lanjutkan dengan tadabbur. Udah bagus polanya. Ya Pak. Mungkin kalau tafsir kita sudah bisa memahami kalau sudah punya. Tapi kalau tadabbur, dasar-dasarnya gimana? Bisa juga. Tetapi bisa tanpa Ustaz kalau kita alatnya sudah punya. Alatnya sudah punya. Iya. Ini saya lagi demo bikin kue. Ya. Kemudian ibu udah tahu caranya kan? Dan diajarin cara bikin kuenya. Tapi kata Bu Novi, saya nggak punya alat. Kan gitu? Ya udah, saya kasih alatnya. Seharusnya bisa dong. Ilmunya sudah dapat, alatnya sudah punya.
Nah, jadi sekarang ini kita sudah berada di pertengahan ini. Sudah berada di pertengahan bagaimana kita memberdayakan alat tadi. Karena biasanya kurang punya rasa percaya diri. Satu, takut salah. Itu tuh biasanya yang orang kurang confident itu, takut salah. Ya, tidak akan sampai kepada benar kalau tidak melalui proses yang namanya salah. Itu orang berjalan itu nggak ada dari merangkak langsung berdiri di jalan begini, nggak ada, tanpa jatuh, pasti jatuh dulu. Yang bentol dulu kita dulu. Makanya kita harus kembali muda. Anak-anak yang usia setahun 2 tahun itu dia nggak punya rasa kapok. Bulan lari jatuh, ini habis, jempol habis. Besok lari lagi, besok lari lagi. Nah, cuma kita setelah dewasa ini kok gampang trauma. Jadi kalau begitu trauma itu bukan bawaan, trauma itu kemudian. Di mana dapatnya? Tadinya kita nggak punya trauma loh itu. Ya, nah inilah yang saya sebut tadi. Saya terus pimpin tadi. Taya sarof ilmati fil mutore ada tak bagus. Sudah jalan prosesnya. Tinggal jalusin dan dibiasakan. Mudah-mudahan karena biasa menjadi mudah. Yuk, karena biasa jadi mudah. Dari kesimpulannya. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian apa-apa yang telah Dia mudahkan dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Kita dapat tadi belajar tentang tayassar ya. Tinggal kita cari nanti apa lagi taqarraba ya, tanawwara unyinani, taqarraba mendekati. Tadakhala tafarraja, tinggal dilatih. 5 saja, 5 tapi dengan ditulis. 5 contoh ditulis sambil menulis sambil mengingat, insyaallah langsung nyampe. Ya, tadabbar. Iya. Iya. Tadabbara ya tadabbaru tadabburun, mutadabbirun mutadabbaru, tadabbar la tatadabbar. Nah, PR tuh suruh mati. Ya Allah cuma sepotong. Ya. Iya, kita lamanya tadi bahas tayassaro ya. Gak apa-apa ya, pendek tapi karena orientasi kita bukan selesai. Orientasi kita dapat. Oke, masih di ayat ke-20. Kita baru nambah sedikit dong hari ini. Faqra'u
ma tayassara. Nah, faqra'unya saya tidak ulang lagi karena saya anggap itu kita sudah karena 3 huruf kan itu. Nah, 3 huruf itu udah beres lah. Qara'a, yaqra'u, iqra. Perintah ada berapa? 6. Perintah ada 6. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Nah, itu jangan lupa lagi. Larangan juga ada 6. La taqra, la taqra'a, la taqra'u, la taqra'i, la taqra'a, la taqra'na. Kembali. Sesuatu jadi mudah karena biasa. Kata kuncinya berarti adalah teruslah membiasakan diri. Kalau sudah terus membiasakan diri, terus lagi minta tolong kepada yang memudahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari, adakah yang mau mengambil pelajaran? Maka kita jawab sebenarnya ayat itu, insyaallah ana. Ya, kan Allah nanya itu. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jawab, insyaallah ana. Mudah-mudahan Allah izinkan saya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.